Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya manusia ketika hidup di dunia, Allah telah membekali dengan 3 potensi dasar, atau yang biasa kita sebut dengan toqotul hayawiyah, potensi dasar hidup manusia, yaitu akal yang membuat kita berbeda dengan hewan, kebutuhan naluri, dan kebutuhan jasmani, yang dengan kebutuhan itu kita bisa mencari pemenuhan yang bisa membuat kita bertahan hidup. Kebutuhan naluri terbagi menjadi 3, yakni ghorizatul baqa atau kebutuhan eksistensi diri, kebutuhan mempertahankan hidup kita. Misal, jika kita difitnah, kita merasa ingin melakukan pembelaan diri. Nah, itulah manifestasi dari ghorizatul baqa atau kebutuhan eksistensi diri. Lalu yang kedua adalah ghorizatul nau atau naluri untuk melestarikan keturunan. Yang dengan itu maka kita cenderung kepada lawan jenis. Lalu ibu melindungi anak, ayah menafkahi dengan kasih sayang. Hal itu adalah naluri agar tetap eksis dan tidak punah. Seperti misalnya kayak dinosaurus yang sudah punah atau hewan-hewan lain yang sudah punah. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada warizatul tadayyun atau naluri beragama. Naluri ini membuat kita berusaha untuk mencari berbagai informasi untuk menemukan ilah yang benar, yaitu Allah. 3 potensi hidup manusia ini akan mendorong untuk dipenuhi, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk memenuhi sesuai persepsi kita. Contoh, misalnya, jika kita orang yang suka makan daging, maka ketika lapar, kita akan terfikirkan pertama kali untuk mencari makanan yang terbuat dari daging. Misal bakso atau sate atau makanan-makanan yang terbuat dari daging. Nah, itu merupakan kecenderungan kebutuhan jasmani yang sesuai dengan persepsi kita. Nah, kalau misalnya seseorang itu vegetarian, maka yang pertama kali difikirkan dia ketika lapar adalah mencari makanan yang sayur-sayuran sesuai dengan persepsinya, kecenderungannya. Kebutuhan naluri pun juga begitu. Misal, dalam memilih pasangan, tentu kita akan melakukannya sesuai dengan kecenderungan yang muncul. Kita memiliki naluri dalam mencari pasangan. Dan semua potensi tersebut, kecenderungan tersebut akan melahirkan aktivitas yang kita perlukan untuk memenuhi potensi-potensi dasar kita tadi. Nah, pertanyaannya, dengan cara apa kita mewujudkan aktivitas itu? Cara yang kita pilih akan membedakan kita dengan yang lain. Apakah dengan cara-cara yang benar atau dengan cara yang keliru? Sebuah permisalan, ada sebuah HP, jika kita gunakan dengan melihat cara yang ada di manual book mesin cuci, maka kita akan keliru. Karena apa? Misal, dalam manual book mesin cuci, itu tombol-tombol mesin cuci adalah di atas misalnya. Lalu kita pakai untuk menggunakan handphone. Sedangkan handphone tombol-tombolnya ada di depan, di layar. Nah, maka akan keliru kita menggunakan handphone tersebut. Kita tidak akan nyambung, tidak akan ngerti. Begitu pula dengan manusia. Sejatinya, Allah telah memberikan manual book untuk manusia agar tidak keliru dalam memenuhi potensi dasar tadi. Apa manual book kita? Apa manual book manusia? Manual book manusia adalah Al-Quranul Karim. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam beribadah kepada Allah, maka kita harus menggunakan manual book yang akan memandu hidup kita, yaitu Al-Quran tadi. Tidak boleh semau kita dalam memenuhi kecenderungan tadi. Harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan tentunya sumber-sumber hukum Islam. Namun yang harus difahami adalah ibadah yang dimaksud tidak hanya sebatas ibadah ritual saja.
Nah, ini yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Karena sebenarnya sejatinya segala aktivitas yang kita lakukan sesuai syariat Islam karena Allah, maka itu juga disebut dengan ibadah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitas kita akan berhubungan dengan tiga hal, yaitu hubungan dengan Allah terkait akidah, ibadah, dan lain-lain. Dan hal ini tidak bisa kita karang sendiri. Kita membutuhkan ilmu agar akidah dan ibadah kita benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita mengatur diri kita sendiri pun perlu ilmu sesuai petunjuk dari Allah. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, cara berpakaian, dan lain-lain. Nah, maka sangat tidak pantas, sangat tidak boleh, sangat terlarang jika ada yang berpikiran bahwasanya tubuhku adalah otoritasku. Nah, ini pemikiran yang sangat keliru. Misalnya kayak, ini kan tubuh-tubuh aku, kenapa kamu yang jadi ribet? Kenapa harus ikutin ini, harus ikutin ini? Ribet banget sih. Suka-suka aku dong, ini kan tubuh-tubuh aku. Suka-suka aku mau menutup aurat atau enggak. Mau pakai pakaian mini atau pakai pakaian syar'i, terserah aku dong. Nah, ini yang sangat-sangat pemikiran yang sangat salah. Allah yang menciptakan kita dan Allah lah yang mengendalikan diri kita, mengendalikan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita agar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Lalu, apakah kita tidak malu ketika kita berpikiran bahwasanya tubuhku adalah otoritasku? Apakah kita tidak malu ketika kita tidak mau menutup aurat, ketika kita semau-mau kita tanpa peduli dengan syariat yang ada? Nah, ini yang harus diubah pemikirannya. Lalu yang ketiga adalah hubungan dengan manusia lain. Seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Tentu saja ini juga membutuhkan panduan yang benar. Bagaimana kita berinteraksi kepada lawan jenis, bagaimana adab kita berinteraksi kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita berinteraksi dengan anak kecil, dan sebagainya. Itu memerlukan panduan yang benar, ilmu yang benar. Ketiga dimensi ibadah yang tadi saya sebutkan dalam berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan manusia lain, semuanya membutuhkan ilmu pemahaman yang berasal dari Islam. Itulah kenapa kita harus menuntut ilmu. Jika kita mau melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan, maka ada baiknya kita mengetahui keutamaannya dulu. Karena apa? Karena agar kita bisa termotivasi untuk bisa terus dan semangat melakukan kebaikan itu. Begitupun dengan menuntut ilmu. Ada banyak keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Beberapa di antaranya ada di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 ini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu adalah sangat berbeda. Dan hanya orang yang berilmu lah yang dapat menerima pelajaran. Lalu di ayat lain yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah.
Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Orang yang mengiringi ilmunya dengan amal, maka amalnya tidak akan salah karena ia memiliki ilmunya. Begitupun sebaliknya. Tetapi jika ada orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, maka sama saja dengan kesombongan. Tahu ilmunya tapi tidak mau melakukan. Begitu pula sebaliknya, jika beramal tapi tanpa ilmu, maka percuma saja amalnya akan sia-sia karena tidak sesuai dengan ilmunya. Dan di dalam Quran surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Demikianlah para ulama, orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah akan memahami, akan faham surga dan neraka, akan memahami kasih sayang Allah dan azab Allah. Mereka akan melihat dosanya besar dan amal solihnya sangat kecil. Bukan seperti orang-orang yang sombong, yang tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Yang kebanyakan dari mereka adalah melihat dosa mereka kecil, sedangkan mereka merasa bahwa amal solihnya sudah banyak, sudah besar, seperti itu. Maka ini menjadi penyemangat untuk kita, agar kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, agar bisa mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah, agar tidak puas terhadap amal solih kita. Karena dengan ilmu, semakin tinggi ilmu, maka semakin merendahlah diri kita, semakin tawadu diri kita. Seperti itulah ilmu yang sesungguhnya, bukan menjadikan kita malah sombong, malah merasa tinggi diri. Dan beberapa dalil lagi, hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, difaqihkan pengetahuan agamanya. Masya Allah ya, sungguh banyak keutamaan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, dan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Semoga beberapa dalil tadi membuat kita semangat untuk menuntut ilmu. Islam adalah agama yang Masya Allah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, sehingga bumi dapat dijaga, dikelola, dimakmurkan dengan ilmu yang benar. Makanya tidak boleh ada persepsi bahwasanya misalnya kita berbicara kepada teman, nggak usah belajar fisika deh, belajar agama aja. Ngapain belajar fisika? Nggak ditanya juga di alam kubur, nggak dibawa mati pun. Nah, ini yang keliru. Islam sangat menghormati kedudukan orang-orang yang berilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan syarat mereka beriman dan mengabdikan ilmunya untuk umat dan alam semesta. Jadi tetap meskipun ilmu dunia yang kita ambil, misalnya kita kuliah di jurusan-jurusan yang mempelajari ilmu-ilmu keduniawian, maka tetap niatkan itu untuk ibadah, tetap niatkan itu untuk umat. Berikan kontribusi kita untuk umat meski ilmu yang kita pelajari adalah ilmu dunia. Sungguh ilmu sangat penting untuk kita cari, untuk kita pelajari. Karena para ulama bahkan pernah berkata bahwasanya jika engkau menginginkan dunia, maka carilah ilmu. Jika engkau menginginkan akhirat, maka carilah ilmu. Dan jika engkau menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka carilah ilmu. Dengan ilmu, manusia akan memiliki penalaran rasional, tidak akan taklid buta, mengikuti atau percaya pada hal-hal irasional yang sama sekali tidak memiliki landasan dalil. Ini salah satu dari beberapa hikmah kita menuntut ilmu. Kita akan memiliki pemikiran, pemahaman rasional sehingga tidak ikut-ikutan saja tanpa dalil yang kuat. Hikmah selanjutnya, Islam mengakui metode eksperimental. Contohnya pada kasus pencakukan kurma yang gagal, pada saat itu Rasulullah bertanya, apa yang terjadi? Mereka menjawab, Baginda telah mengatakan begini dan begitu. Rasulullah bersabda, kalian lebih tahu urusan teknik dunia kalian. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah bersabda bahwasanya ucapanku dahulu hanyalah dugaanku. Jika berguna, lakukanlah. Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Dugaan bisa benar, bisa salah. Tetapi apa yang kukatakan kepadamu dengan Allah berfirman, maka aku tak akan pernah berdusta terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Pencakukan kurma termasuk perkara duniawi yang dapat manusia pahami tanpa bimbingan wahyu. Dan setiap perkara duniawi yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka manusia dapat memahaminya melalui metode eksperimental atau proses empiris. Seperti itu. Hikmah yang ketiga, dengan ilmu akan membuat umat Islam terhindar dari tahayul dan khurafat. Misalnya, ketika kita tidak mempunyai ilmunya, maka kita akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun-dukun, yang sebenarnya itu tidak boleh kita percaya. Begitu pula dengan zodiak. Ketika kita mengetahui ilmunya, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal tersebut. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada 3 prinsip dasar yang menjadi panduan setiap muslim. Dan setiap muslim wajib, yang pertama, setiap muslim wajib mengkaji thaqafah Islam untuk memberi arah bagi hidupnya di dunia dengan landasan keimanan. Bayangkan jika kita tidak memiliki ilmu, maka tentu saja hidup kita tidak akan terarah. Hidup kita akan terombang-ambing. Lalu yang kedua, mengkaji ilmu untuk diamalkan. Bukan untuk kesombongan atau untuk hanya memiliki kekayaan intelektual, bisa mengumumkan kepada orang-orang bahwa ini loh saya memiliki kekayaan intelektual, saya pintar, saya cerdas, ayo sini debat sama saya, kalian pasti akan kalah, dan sebagainya. Jika itu adalah kesombongan, maka ini yang harus dihilangkan, karena mengkaji ilmu itu adalah untuk diamalkan. Prinsip ilmu itu adalah lil amal. Tujuan menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Karena apa? Karena amal kita mencerminkan ilmu kita. Dan yakinlah bahwasanya setiap ilmu kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang ketiga adalah mempelajari sains dan teknologi yang diminati dalam rangka beribadah dan diamalkan sesuai syariat. Karena bukan berarti kita mencari ilmu agama, lalu kita menyampingkan ilmu dunia. Bahkan di masa lalu, para ulama banyak yang faqih terhadap ilmu dunia. Mereka ulama, tapi mereka juga ahli dalam matematika, sastrawan, fisika, dan sebagainya. Jadi ini perlu dipahami bahwa ilmu dunia tidak boleh kita kesampingkan juga. Jadi tetap cari ilmu agama dan cari ilmu dunia gitu. Tetapi tetap dengan syarat bahwasanya ilmu dunia tadi tetap kita niatkan untuk beribadah dan berkontribusi untuk umat. Dan akhirnya kita akan memasuki pembahasan tentang adab menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata karena Allah. Jadi singkirkan niat-niat yang lain selain Allah. Jangan karena ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita pintar, atau karena ingin menjatuhkan lawan bicara kita, mempermalukan lawan bicara kita, untuk kesombongan. Itu hal yang tidak boleh menjadi tujuan kita untuk mencari ilmu. Karena segala niat kita dalam melakukan apapun, termasuk mencari ilmu, harus adalah semata-mata karena Allah. Lalu yang kedua adalah rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang mencari ilmu akan paham bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan ia tidak akan rela jika ilmu yang ia cari, ilmu yang ia pelajari tidak dapat bermanfaat untuk orang lain. Maka rajin berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ahmad.
Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Maka tetap semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun dalam tahap mencari ilmu pasti ada masa bosannya, masa jenuhnya, masa sulitnya, tapi tetap semangat, niatkan karena Allah, luruskan niat karena Allah. Yakinlah bahwasanya ada hikmah di balik lelahnya kita tadi. Lalu yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi Imam Syafi'i pernah berkata, aku pernah mengadukan kepada Waki tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjuki untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan pada ahli maksiat. Dari sini kita bisa paham bahwasanya maksiat itu memang benar-benar membelenggu kita sehingga ilmu kita tidak bisa kita serap dengan baik. Maka jauhi maksiat agar kita lebih mudah dalam menuntut ilmu, dalam menjaga ilmu. Sungguh maksiat itu benar-benar nyata dalam menghilangkan ilmu yang telah kita pelajari, seperti menghafal Al-Quran. Jika kita banyak bermaksiat, bisa jadi hafalan Al-Quran kita hilang atau tidak terjaga. Lalu yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Dalam hadis, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kita tahu bahwasanya biji sawi itu sekecil-kecil itu, dan bisa jadi kesombongan kita itu lebih besar dari biji sawi. Sedangkan seberat biji sawi aja tidak akan masuk surga jika ada kesombongan. Maka ini PR kita untuk menghilangkan, membersihkan hati kita dari kesombongan-kesombongan itu. Lalu yang keenam adalah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz atau syekh atau guru. Umar bin Khattab pernah berkata, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Lalu yang ketujuh adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Nah, ini yang seringkali terjadi di antara kita, terutama mahasiswa, kalangan mahasiswa seperti itu. Ketika dosen atau guru kita atau ustadz kita menyampaikan suatu pelajaran, suatu ilmu, seringkali kita sibuk sendiri, seringkali kita malah main handphone, apalagi memotong pembicaraan, berdebat, tidak setuju dengan guru kita. Tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Maka dengarkan dulu baik-baik, simak dulu, diam dulu ketika pelajaran disampaikan. Ketika sudah disampaikan, jika memang ada yang ingin ditanyakan, maka izinlah bertanya. Itu pun jika memang diizinkan. Seperti itu. Jadilah penuntut ilmu, murid yang menghargai guru kita. Tawadu. Dan yang kedelapan, berusaha memahami, menghafal ilmu syar'i yang disampaikan, mengikat ilmu dengan tulisan, dan mengamalkan ilmu yang diperoleh. Dan terakhir, berusaha mendakwahkan ilmu. Nah, ini finalnya, mahkotanya kewajiban. Dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan bahwa sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Jadi jangan pernah malu untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Tidak perlu malu. Jika ilmu yang kita sampaikan itu benar, maka sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Bayangkan jika ada penyampaian kita, dakwah kita, yang menjadi wasilah orang dalam mendapatkan, dalam menjemput hidayah Allah, maka pahalanya akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang menjemput hidayah itu. Masya Allah. Dan ini bisa menjadi investasi akhirat kita, investasi ketika kita sudah meninggal nanti dan orang tersebut masih melakukannya. Alhamdulillah telah sampai di ujung pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebuah doa yang seringkali kita
ucapkan, yang seringkali kita berdoa sebelum memulai menuntut ilmu, memulai mempelajari sesuatu, yaitu Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah Toha ayat 114. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena sejatinya saya hanya ingin bermanfaat dan ingin mengamalkan apa yang telah saya pelajari, agar kelak ketika Allah tanya, kamu apakan ilmu yang kamu punya, maka saya bisa menjawabnya. Semoga ini dapat menjadi salah satu penolong saya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.